Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Setelah sekian lamanya, saya baru bisa berhasil membuat video ini setelah menyelesaikan kemo saya yang ketiga dan kemoterapi saya yang keempat, which is ini adalah yang terakhir. Dokter melanjutkan tindakan pengobatan saya dengan hormonal terapi karena saya punya cancer adalah yang hormonal dan 25 kali lagi radiasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung saya baik dalam doa, perhatian maupun apapun juga, sehingga itu memberi kekuatan saya dalam pemulihan saya. Dan itu juga yang mendorong saya untuk melakukan yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, supaya orang lain pun mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik lagi daripada saya. Ada pertanyaan dari beberapa teman, kenapa saya setelah dilakukan masektomi, yaitu operasi pengangkatan payudara, kenapa harus dilakukan kemoterapi dan radiasi? Padahal sel kansernya udah diangkat dan hasil PET scan saya sebetulnya bersih dan tidak ada metastasis. Cuman ini adalah tindakan preventif, yaitu kalau ada sel kanser nyelip aja di darah atau di getah bening dan tidak kelihatan, tidak terdeteksi oleh PET scan, itu nantinya bisa di kemudian hari bisa relapse. Jadi terpaksa memang harus dilakukan tindakan kemoterapi dan radiasi untuk mencegah hal itu terjadi. Efek samping yang terjadi pada setiap tindakan kemoterapi tentunya berbeda-beda pada setiap orang. Dan kepada saya pun setiap kemonya juga berbeda-beda. Di yang ketiga, efek samping saya adalah panas 38 sampai 39 derajat Celcius selama 4 sampai 5 hari. Dan di kemoterapi yang keempat, saya batuk pilek cukup lama, sampai 2 minggu lebih batuk pilek dan radang tenggorokan. Nah, hal itu bisa diatasi dengan cara kalau di waktu lagi radang tenggorokan, saya membuat sendiri lidah buaya dan obat Lohanpo. Itu menolong untuk meredakan rasa gatel ataupun panas di tenggorokan. Nah, waktu di kemo kedua kan saya ada demam tuh teman-teman. Dan di kemo ketiga saya ada radang tenggorokan seperti batuk dan pilek. Nah, untuk mengurangi rasa tidak nyaman di tenggorokan ataupun rasa demamnya, saya bikin lidah buaya sendiri seperti ini. Jadi dicuci getahnya, dibersihkan, terus kemudian dimasak. Ada juga yang dijual di pasaran, tetapi kan itu banyak pengawetnya ya. Jadi bikin sendiri aja. Ada sebagian orang yang merasa mual, tidak bisa makan dan muntah karena efek kemoterapi. Selama kemo saya dari pertama, kedua, ketiga, keempat, saya tidak merasakan efek mual. Karena pada saat diinfus sebelumnya, saya diinfus juga obat anti mual. Dan pada saat kemoterapi diberikan 1 butir obat anti mual juga. Setelah pulang dikasih obat napros yang anti mual juga. Jadi selama kemoterapi saya pertama sampai terakhir, itu saya tidak pernah merasakan mual. Malah saya makan normal seperti biasa. Nah, untuk makanan, saya pun tidak ada pantangan, kecuali mungkin gorengan saya kurangi dan pengawet yang mengandung pengawet saya tidak makan. Tetapi apapun jenisnya selama kita dalam masa kemoterapi sebaiknya makan aja apa yang kita suka. Karena di dalam kemoterapi kan ada orang-orang yang nggak bisa makan jenis makanan tertentu. Ya udah makan aja yang dia suka, yang penting masuk makanan sehingga itu membuat kekuatan buat tubuh kita. Nah, ini saya mau kasih lihat teman-teman obat kemoterapi saya minta sama suster dusnya, kenang-kenangan aja. Ini namanya Taxotere. Kemudian ini dicampur dengan Endoxan. Ya, ini obat kemo saya. Nah, kemudian yang tadi saya bilang obat anti mual ini. Ini obat anti mualnya ya. Saya tanya kepada dokter, "Dok, saya boleh makan apa aja?" Dokter bilang makan apa aja boleh. Dan yang paling penting harus makan buah dan sayur setiap hari. Memang betul, makan buah dan sayur setiap hari akan membantu pencernaan kita. Di samping itu pada saat kita kemoterapi, biasanya indera pengecap kita, lidah kita itu tidak akan terlalu banyak berasa. Seperti saya, yang saya rasakan kalau saya makan makanan asin akan tambah asin. Jadi saya minum air putih aja, itu berasanya kayak seperti minum air laut, asin banget. Jadi indera pengecap ini udah nggak bener gitu loh. Tapi kalau makan buah dan sayur jadi lebih mendingan. Dan jangan lupa makan protein yang banyak karena kan kita lagi lawan lagi membangun sel tubuh kita ya. Jadi kita perlu banyak kekuatan. Kita makan protein, putih telur atau daging-dagingan.
atau ikan. Sampai hari ini kalau ditanya lidah saya atau indera pengecap saya udah bener belum, itu serasa seperti lidahnya itu seperti terbakar dan semua makanan rasanya asin. Kecuali kalau saya makan makanan yang manis itu bener manis. Tapi kalau makan makanan yang asin itu tambah asin. Mendengar kata kemoterapi sebetulnya menakutkan. Itulah sebabnya kata kemoterapi itu diganti istilahnya dengan beauty treatment. Dan radiasi diganti istilahnya dengan sunbathing. Sehingga kita tidak terlalu takut pada saat kemoterapi itu dilakukan, kita menganggapnya itu beauty treatment. Hanya pergantian mindset saja. Dan radiasi juga diganti istilahnya dengan sunbathing. Kan jadi enak ya dengernya ya. Jadi kita lebih happy menjalani pengobatan ini. Selama pengobatan kemoterapi saya sangat bersyukur. Karena pas banget momennya pada saat anak saya libur kuliah. Jadi dia bisa mendampingi saya penuh selama saya kemoterapi. Dan itu sangat memberikan dukungan penuh pada saya sehingga saya bisa pulih seperti sekarang ini dan sehat seperti sekarang ini. Tentunya dukungan untuk orang yang sakit selama dia pemulihan dan pengobatan dari keluarga dan dari sahabat itu sangat penting banget. Sehingga mereka bisa cepat pulih dan cepat sembuh. Selama saya kemoterapi 3 bulan ini, saya seperti masuk ke dalam gua. Banyak buku yang sudah saya baca dan banyak guru-guru yang saya juga sudah datangi sehingga saya merasa dengan penyakit saya ini, dengan kanker yang mendadak datang kepada saya berpikir ini adalah momentum, adalah peringatan bahwa argo saya sudah mulai berjalan. Jadi bukan saya memikirkan kematian, tetapi pada saat orang divonis kanker, pasti dia akan berpikir berapa lama lagi hidup saya. Karena kanker itu adalah penyakit yang mematikan dan bisa sewaktu-waktu relapse. Jadi saya berpikir ini adalah momentum yang baik. Ini adalah peringatan yang Tuhan kasih kepada saya untuk memperbaiki hidup saya, untuk membuat hidup saya jauh lebih baik, dan bagaimana saya bisa berkarya buat orang lain, memberikan yang lebih buat orang lain. Sehingga saya pun harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri dari kekotoran batin saya, dari kelemahan-kelemahan saya, dari kekurangan saya, semua saya harus perbaikin. Dan inilah waktu saya untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri sehingga saya pada saat saya pulih, saya bisa membagikan apa yang saya bisa bagi kepada orang lain. Waktu saya, tenaga saya, kemampuan saya, apapun saya akan bagi kepada orang lain. Karena saya ingin bermanfaat selama sisa hidup saya. Ini adalah waktu yang Tuhan udah kasih kepada saya, peringatan kepada saya, sehingga pada saat waktunya nanti saya harus kembali lagi kepada Sang Pencipta, saya sudah siap dan saya sudah memberikan yang terbaik. Saya happy banget setelah kemoterapi saya yang keempat dan dokter menyatakan bahwa ini kemo yang terakhir. Dan tinggal dilakukan observasi, habis ini PET scan untuk melihat perbandingan antara sebelum kemo dan sesudah kemo. Dan kemudian setelah itu saya konsul dengan profesor radiasi lagi, baru setelah itu dilakukan radiasi. Nah sekarang saya libur dulu selama 2 minggu setelah pengobatan supaya saya rileks dulu, nanti habis itu baru lanjutin radiasi. Hari ini saya sudah jadi sarjana kemoterapi walaupun cuma 4 kali. Teman-teman saya bisa sampai 8 dan lebih dari itu. Saya bersyukur cuma sampai 4 kali dan saya berharap habis ini sudah sel kansernya bye-bye. Selama 3 bulan di kemo yang membuat saya cukup stres itu sebetulnya adalah memang berpikir tentang penyakit. Tetapi selain itu adalah karena saya sebelumnya adalah orang yang cukup aktif di pekerjaan maupun di olahraga. Selama 3 bulan itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kerja pun otaknya belum connect. Karena kadang-kadang ada sakit, kadang-kadang lelah. Jadi kayak ketinggalan left behind gitu loh. Dengan orang-orang sekitar, dengan dunia kayak disconnected gitu. Jadi itu memang cukup stres. Tapi saya bersyukur seiring dengan perkembangan teknologi saya masih bisa melakukan Zoom. Masih bisa merekam YouTube, masih bisa banyak hal yang bisa dilakukan dari rumah. Sehingga ada beberapa event-event yang saya bisa hadiri dan saya juga bisa menyumbangkan tenaga saya melalui Zoom di rumah. Ada satu buku yang sangat bagus menurut saya, yang menguatkan saya dan menggugah hati saya.
Judulnya adalah The Happiest Man on Earth yang ditulis oleh Eddie Jaku. Eddie Jaku adalah seorang warga negara Jerman keturunan Israel. Beliau masuk ke dalam camp Nazi. Nanti teman-teman akan lihat sendiri, buku itu bagus banget, saya sangat recommended banget kalau teman-teman mau baca. Di sini beliau itu masuk ke dalam camp Nazi dan menyaksikan sendiri orang tuanya dimasukkan ke dalam chamber gas. Dan menurut saya di dalam sejarah peradaban manusia itu adalah salah satu penderitaan manusia yang terbesar, salah satunya. Jadi buku itu sangat menguatkan saya karena Eddie Jaku ini keluar dari camp Nazi sebagai orang yang menyatakan dirinya orang yang paling bahagia di dunia ini. Apa yang terjadi? Nah teman-teman silakan baca sendiri, ini adalah cuplikan-cuplikan yang diberikan oleh Eddie Jaku. Perjuangan melawan kanker itu dibutuhkan semangat, spirit. Dan tubuh manusia adalah mesin yang terbesar yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Tapi tubuh manusia tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa semangat. Oleh sebab itu, orang-orang yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit, kanker dan sebagainya, kita berjuang dengan semangat kita, spirit kita yang positif, aura kita yang positif, dan berpikir mindset yang sehat, yang positif, dan kita akan meregenerasi sel kita. Setiap hari regenerasi sel terjadi, dan setiap hari yang kita ciptakan di otak kita adalah regenerasi sel yang sehat, yang sehat, yang sehat, yang sehat. Dengan semangat untuk pulih, dengan semangat untuk sehat, dengan semangat untuk membangun hidup kita kembali, untuk membenahi kehidupan kita kembali, membangun keluarga, membangun sahabat dan lingkungan kita, dan akhirnya kita bisa membangun dunia. Semoga teman-teman yang saat ini sedang mengalami sakit seperti saya, atau sedang memulihkan diri, atau yang sedang apapun juga, mungkin juga dalam keadaan sehat tapi sedang down spiritnya, hari ini kita bangkit hanya dengan semangat dan cinta kasih, kita bisa hidup dengan lebih baik lagi dan bisa membantu orang lebih banyak lagi. Semoga teman-teman semua selalu mempunyai banyak sekali cinta kasih untuk dibagikan kepada yang lain. Dan juga banyak kesehatan yang baik sehingga teman-teman bisa menikmati waktu-waktu yang ada saat ini. Dan juga punya banyak teman yang bisa memperhatikan dan saling memperhatikan. Terima kasih telah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, please like dan subscribe ya.